Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Udah lama ya, karena kebetulan lagi mager aja. Terus biasalah ngurusin kafe dan kehidupan yang lain. Oke, seperti biasa sebelum gue mulai, kita disclaimer dulu. Disclaimer pertama, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue cuma seorang penghobi aja. Jadi ya ini review yang berdasarkan sudut pandang dari amatiran dan penghobi gitu, bukan seorang profesional. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Ini gue beli dengan uang pribadi. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue mau nge-review sebuah audio interface. Jadi audio interface ini gue tahu karena ada yang komen di YouTube gue gitu, di video gue yang sebelumnya gitu ya. Ada, gue lagi ngomongin apa ya? Gue lupa deh. Jadi ada yang ngomongin audio interface ini, yaitu Teiyun. Gue gak tahu bacanya bener apa enggak ya. Kayaknya ini brand Cina gitu. Teiyun Q22. Ini dia. Ya kan? Teiyun Q22. Ini boxnya. Oke, audio yang kalian dengerin sekarang ini dari mic second wave yang dynamic mic. Gua connect ke audio interface gue seperti biasa, Steinberg QR12. Dan ini angkanya ada di angka jam 4. Dan seperti biasa ini gue record ke Audacity ya, 48.000 Hz, 48 kHz. Di, gue lupa, 24 bit. Ya, 24 bit. Karena ada yang komen soal audio interface ini, jadi akhirnya gue searching di e-commerce gitu ya, di toko hijau. Dan gue cukup terkejut karena memang harganya murah banget. Ini kalau nggak salah 500 ribuan gue beli. Gue nggak beli di Bali, gue beli di kayaknya Jakarta ya. Kayaknya di Bali gue nggak nemu yang jual ini di toko online gitu. Dan ini kalau kalian beli, ini kan boxnya ya. Ini boxnya. Nah, di dalam paket pembeliannya itu kalian dapat operation manual book, dan buku garansi ya. Lalu kalian juga dapat kabel USB-nya. Jadi ini pakai USB tipe B. Ini ya, USB tipe B ke USB A. Nah, kalau kita lihat dari box ya, ini 24 bit 192 kHz. Lalu professional high fidelity audio interface ya. Ya udahlah ya. Lalu di sini ya seperti biasa, ini cuman kayak apa ya, kayak petunjuk singkatnya lah, bisa dipakai buat apa gitu kan. Jadi buat mikrofon, lalu bisa buat instrumen gitu ya, buat gitar. Lalu ada output buat headphone monitoring. Lalu powernya ini dari USB, lalu bisa juga DC 5 volt. Ini berarti kayak Steinberg ya, ada pilihan USB sama DC 5 volt. Lalu yang pasti ada phantom power 48 volt. Lalu ada output buat ke speaker, monitor speaker. Ya, pretty standard. Kurang lebih ini dia. Fokus gak nih? Fokus gak nih? Muka gue harus ditutupin nih biar fokus. Nah, kayak produk make up kan. Seperti kayak kalian bisa lihat sekilas dulu nih depannya. Kurang lebih kayak gitu. Standar aja sih. Atas bawahnya nih polos gitu ya. Nggak ada tulisan apa-apa. Ya paling belakang doang kan outputnya. Oh ya, karena ini di record di kamar gue dan ini malam, jadi AC udah nyala. Jadi mungkin suaranya juga kalau kalian dengar noise itu bisa jadi dari AC kamar. Lalu lampu-lampu ini depan samping kiri gue, lalu di belakang itu juga ada fan-nya. Walaupun nggak gede sih, kecil-kecil aja, tapi ya siapa tahu kedengeran gitu kan. Depan, jadi ini dua buat inputnya. Ini ada input 1 dan input 2. Jadi cukup mengejutkan loh. Kayak ini 500 ribuan tapi punya 2 input gitu. Jadi kalian bisa taruh 2 mic atau 2 instrumen gitu ya. Masuk ke sini nih. Jadi ini XLR sama line input tuh bisa pakai jack yang gede itu loh. Yang kayak biasa buat gitar tuh, jack gue lupa namanya. Ya, jack 6,5. Lalu seperti biasa ini ada lampu buat pick dan sinyal. Jadi kalau dia picking, kalau kalian suaranya terlalu tinggi gitu ya, nanti dia kelap-kelip nyala lagi tuh merah. Ini buat gain 1 udah pasti buat yang input 1. Lalu gain 2 udah pasti buat input 2. Di input 2-nya ini ada tulisan Hi-Z-nya. Hi-Z itu biasanya buat instrumen. Ini bisa ada tombolnya, di klik-klik aja.
di sini nih buat ngaktifin high Z-nya. Lalu ini buat output headphone buat monitoring kayak gini nih. Nah, gue bingung nih, ada phone, ada main. Phone di sini maksudnya headphone ya. Oh, kalau buat main ini dia main output yang di belakang buat speaker. Jadi dia dipisah nih. Karena gue biasanya outputnya itu cuma satu ya. Ini buat ngatur, jadi kalian tergantung kalian colok ke headphone atau kalian colok ke speaker. Nah itu biasanya ngatur volumenya gitu ya, ngatur gainnya tuh dari satu knob doang. Sedangkan di sini dipisah, yang satu buat headphone, yang satu buat output yang di belakang buat speaker. Nah ngomongin di belakang kalian punya sudah pasti main output. Ini buat speaker, ini ada right, ada left. Lalu powernya dulu, ini power source-nya. Ini yang USB-B, USB-B gitu ya, tipe B. Lalu ini DC 5 volt. Ini ada switch-nya, kalian tinggal pindahin kiri kanan buat ngaktifin yang dari USB atau yang DC 5 volt. Lalu berikutnya ini phantom power yang bisa diklik. Yang bisa diklik ini nih. Ini phantom power buat ngaktifin phantom power kalian. Lalu di sebelahnya ini ada stereo mono. Di sebelah sini, ini tinggal dipencet-pencet aja stereo dan mononya. Ini ada mic dan mic plus PC. Ini banyak banget. Jadi gini, kalau gue baca sekilas gitu ya, mic dan ada tulisan plus PC-nya. Jadi kalau kalian nggak pencet, itu cuman buat dari sini doang ngatur volumenya gitu ya. Sedangkan kalau mic plus PC, kalian bisa ngatur dari volume PC. Kalian tahu kan yang slider di, misalkan kalian pakai Windows gitu ya. Kalau Mac gue rada nggak hafal. Di Windows kan bisa diatur tuh volume output kalian, output audio ya gitu. Bisa diatur kan. Nah itu kalian bisa ngatur dari komputer gitu. Nggak harus dari sini. Nah bicara soal power, ini mirip-mirip sama Steinberg. Jadi gue lebih familiar. DC 5 volt ini kalau kalian colok, ini bukan berarti kalian bisa pakai colok DC 5 volt. Lalu kalian nggak perlu connect USB gitu ya. Jadi tetap butuh USB, tetap butuh kalian butuh connect ke perangkat yang bisa di-connect ke USB seperti misalkan iPad gitu ya. iPad itu kan lightning ke USB gitu ya, buat connectin ini ke iPad. Lalu biasanya perangkat-perangkat itu kan output powernya tuh kecil gitu ya. Dia nggak cukup buat ngangkat power si audio interface. Nah, untuk menunjang itu supaya baterai iPad-nya nggak cepat habis gitu ya, karena kesedot di sini semua, ditunjang dengan adanya DC 5 volt in. Jadi untuk nyalain ini nggak terus-terusan, bukan nggak terus-terusan ya, nggak boros ngambil baterai dari perangkat kalian, either itu handphone, tablet atau ya biasanya handphone atau tablet sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah berikutnya soal build quality, ini semua plastik. Ya udah lah ya, what do you expect gitu. Yang kalian harapin apa? 500.000 men, nggak mungkin full metal gitu. Ada kaki karetnya nih. Kaki-kaki karet ini berguna jadi kalian nggak gampang geser gitu kalau kalian taruh di meja. Aduh mentok kepala gue. Jujur aja, ini udah pernah gue cobain waktu datang. Jadi ini datang udah agak lama, bahkan berminggu-minggu yang lalu gitu. Cuman ya karena gue mager gitu ya, apalagi ditambah kemarin puasa gitu kan. Ya puasanya juga nggak puasa sih. Tapi kurang lebih karena gue mager jadi gue belum sempat nge-review ini. Tapi gue udah pernah nyobain pakai ini. Singkat pada jelas aja gitu ya. Ini kurang cocok kalau kalian pakai dynamic mic kayak gini nih. Ini dynamic mic. Karena gain powernya sejujurnya kurang banget. Sebagai contoh, sebelum kita coba, ini patokannya. Yang kalian dengerin sekarang kan ini pakai Steinberg UR12. Mic-nya second wave dynamic mic. Ini ada di angka gain power-nya itu di angka jam 4. Jadi nggak full. Kalau Steinberg UR12 ini fullnya itu ada di angka jam 5 gitu. Biasanya kalau gue pakai Rode Pod mic itu ada di angka jam 5 tuh full, mentok. Nah ini ada di angka jam 4. Nah sekarang kita cobain pakai si Teiyun Q22 ini supaya kalian bisa dengerin hasilnya. Nanti kalian juga bisa dengerin apa yang gue bilang tadi, kenapa gue kurang merekomendasikan produk ini untuk kalian yang pakai dynamic mic. Kalau kalian pakai condenser mic nggak ada masalah. Yuk kita ganti interface-nya dulu. Oke, ini dia
kok gue mau nunjuk mic gitu. Ini audio interface-nya udah gue ganti. Ini pakai Teiyun Q22 seperti kalian lihat di sini ya. Ini udah gue tindihin nih di atas Steinberg. Oh ya, ngomongin dimensinya gitu ya, gedenya. Ini ternyata lebih gede daripada Steinberg QR12, lebih lebar. Tapi dia lebih kedalamannya tuh dia lebih pendek gitu, nggak apa ya? Ininya lebih panjang nih gitu ya, kiri kanannya. Tapi depan belakangnya dia lebih kecil daripada Steinberg. Jadi ini kan gue pakai dynamic mic ya di Teiyun Q22. Nah ini full gain power ini sampai mentok. Tapi audio yang gue dapetin di Audacity gue nih ya, itu cuman sampai angka misalkan gue ngomong kayak gini, halo cek. Nah ini di Audacity ini paling mentok gue cuman dapat minus 12 desibel, minus 11 desibel lah, minus 11 desibel, minus 12 sampai minus 11 desibel. Ini beda banget kalau gue pakai Steinberg QR12 di angka jam 4 aja dengan mic yang sama gitu ya. Di angka jam 4 tuh berarti 1 titik sebelum mentok, jadi nggak mentok ya. Itu gue udah bisa dapet range-nya tuh sampai ke minus 6 desibel atau minus 5 desibel. Jadi yang bisa disimpulkan gain power ya dari Teiyun Q22 ini lebih kecil daripada, ya gue nggak bisa ngomongin audio interface yang lain-lain ya. Walaupun gue pernah review audio interface kayak Scarlett, kayak Behringer, tapi itu videonya udah lumayan lama, gue juga rada lupa gitu kan. Ya kalian bisa nonton video gue yang itu gitu untuk kalian bisa bandingin sendiri. Nah ini di gainnya full, konsekuensinya gini, gainnya gue bikin full mentok gitu ya. Noise-nya pun kedengeran di telinga gue pun ada kayak gitu, suara self noise dari si audio interface ini. Noise yang gue dengerin tuh kayak suara statik gitu, kayak listrik statik. Gue nggak gitu paham istilah audionya ya, tapi kayak listrik statik yang gitu. Walaupun kecil tapi kedengeran gitu. Ya tapi dengan harga 500.000 kalau di Audacity gue masih mentok di minus 12 desibel sih, ya masih oke lah, bisa dinaikin di editing gitu ya, dinaikin. Ya tapi ini beda banget. Gue kepikiran gimana kalau gue pakai Rode PodMic gitu. Rode PodMic itu lebih butuh gain lagi daripada si second wave ini. Sebagai perbandingan, Rode PodMic di Steinberg QR12 aja itu gue harus mentok. Plus di editing gue mesti nambahin lagi kayak post boostnya itu mesti kayak plus 2 desibel lagi lah kurang lebih. Di second wave ini, mic second wave ini gue bisa di Steinberg QR12 tuh di angka jam 4, jadi nggak mentok. Nah Teiyun ini kalau gue pakai Rode PodMic berarti kalau mentok pun mungkin gue nggak akan nembus minus 15 desibel kalau gue pakai Rode gitu. Itu baru pakai PodMic gitu ya. Gimana kalau misalkan kalian pakai dynamic mic yang kelasnya udah kayak Shure SM atau apalah serinya itu yang mahal-mahal banget, yang 4 juta ke atas, yang semua YouTuber, semua reviewer gitu ya mengatakan kalau itu butuh gain yang lebih besar lagi gitu. Ya itu yang seperti gue bilang tadi, kalau kalian pakainya dynamic mic mungkin kayaknya mendingan nambahin dikit beli merek yang lain gitu ya. Ya kalau kalian pakai dynamic mic ya jujur gue sih kurang merekomendasikan. Kalian mungkin bisa pakai audio interface lain yang gain powernya lebih gede. Ya mungkin bisa pakai Behringer. Setahu gue Behringer yang kan ada ya yang 900 ribuan gitu ya. Itu ya kalian nambahin dikit, Behringer 900 ribuan walaupun cuma satu input, tapi lebih ngangkat gitu. Karena gue pernah ngecek audio interface itu, pernah review juga sih Behringer itu, dan gue pakai PodMic kalau nggak salah ya, kalau gue nggak lupa gitu. Dan itu ngangkat gitu, nggak ada masalah, gainnya oke lah. Plusnya dari interface ini apa? Yang pertama harganya jelas banget men, 500 ribu men. Ya walaupun mungkin agak lebih kecil gain powernya ya udah lah ya, tinggal editing naikin aja dikit. Lalu secara fitur kurang lebih udah lengkap ya. Menurut gue sih udah ada phantom power juga. Dia udah ada kayak lampu buat pick-nya. Kalau kalian ngomong clipping gitu ya, dia udah ada indikator clippingnya. Kalian bisa tinggal turunin gainnya. Ini gue udah mentok aja dari tadi, gue gak picking. Padahal gue ngomong deket banget. Jarak gue cuman kayak 2 jari mungkin. Tapi gak pernah picking. Ya itu gue bilang karena gain powernya gak terlalu besar. Lalu di belakang tuh tadi udah ada pilihan stereo atau mononya. Ini tadi gue pas baru nyalain itu kepencet apa nggak kepencet. Pokoknya itu ke mode yang mono gitu. Jadi di headphone gue cuma ada kiri doang.
Tapi setelah gue pencet jadi stereo gitu kan, kiri kanan. Jadi kalian bisa record stereo atau mono ya bisa langsung dari audio interface-nya, tinggal tombol doang. Gue nggak ngecek di condenser karena ya sama aja ya. Kalian tinggal ganti mic condenser, nyalain phantom power-nya, it's okay. Dan condenser biasanya nggak perlu gain yang terlalu besar. Jadi kurang lebih ya seperti itu aja review gue. Review tipis-tipisnya dari ala amatiran ini. Ya mungkin kalau ada kurang-kurang mohon maaf, mungkin gue rada skip atau lupa. Ya kalian bisa nanya di komen, nanti kita bisa ngobrol di komen. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan thank you banget buat kalian yang udah subscribe, nge-like atau komen gitu ya. Yang belum subscribe boleh loh di subscribe. Dan segala macam link pembelian atau mic second yang mau gue jual gitu ya, nanti gue taruh di deskripsi. Belum gue update sih Tokopedia gue, jadi ya sabar-sabar aja. Oke lah, kurang lebih beginilah video gue hari ini. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Mungkin mau bandingin dengan interface yang lain, nanti gue taruh, kalian tinggal klik aja. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye.